Lalu orang-orang tersebut lari lagi karena Nabi Ibrahim mengangkat tangan, pergi lagi ke Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi yang paling terbanyak diungkap di dalam Al-Quran, Nabi yang paling terbanyak mukjizatnya, tolonglah kami. Panik semua orang Bapak sekalian. Lagi-lagi Nabi Musa alaihissalam mengangkat tangan, disebabkan karena Nabi Musa alaihissalam pernah melihat dua orang berkelahi. Ternyata dua orang berkelahi itu umatnya Nabi Musa, seorang melawan anggotanya Fir'aun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil jabbar, al-karimil ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mustafa al-mukhtar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal muslimun al-khadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Shadaqallahul azim. Hadratul mu'minin wa zumratul muslimin, ayyuhal khudur rahimakumullah. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Kelak setiap orang dimintai pertanggungjawabannya. Wa aidan wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan. Kelak setiap manusia akan berjalan kepada Allah secara sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Inilah yang akan kita kupas, ngerinya tanggung jawab di akhirat, kurang lebih 17 menit ke depan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, apa yang kita kerjakan di muka bumi ini, mayyazra yahsudu, apa saja yang kita tanam itulah akan menuai hasil, diperlihatkan kelak. Betul-betul namanya tanggung jawab di hari kemudian masing-masing. Makanya bapak-bapak sekalian, kullu ummati mu'afan, insyaallah semua umatku kata Nabi akan selamat, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terus-terusan melakukan dosa. Saking paniknya nanti di hari kiamat apabila sudah datang yaumul mizan, mulai dari Adam sampai orang yang baru lahir sekarang ini, semuanya disuruh berdiri Bapak sekalian. Tidak ada seorang pun yang tidak panik. Golongan Nabi saja panik, sehingga waktu itu semua orang berlarian silampu-lampu untuk mencari siapa yang bisa memberikan syafaat. Berlomba-lomba orang datang kepada Nabi Adam alaihissalam, ya Abul Bashar,
wahai orang tua kami, sesungguhnya dirimu engkau diciptakan karena namanya, engkau diberikan ilmu karena namanya, malaikat-malaikat sujud kepadamu saking muliamu wahai Bapa kami, tolonglah kami. Ternyata Nabi Adam, Bapak sekalian, pun panik. Begitu paniknya Nabi Adam, sulit mempertanggungjawabkan perbuatan yang pernah beliau lakukan semasa hidupnya, yaitu melanggar perintah Tuhan. Nabi Adam keluar dari surga disebabkan karena pernah melakukan pelanggaran besar. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau di dalam surga bersama istrimu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tetapi ingat, satu saja yang saya pesankan, jangan mendekati pohon khuldi. Tetapi karena godaan oleh iblis, justru Nabi Adam terperosok, bukan saja mendekati, tetapi justru menyantap buah khuldi tersebut. Nabi Adam melakukan pelanggaran. Nabi Adam menangis histeris di yaumil mizan disebabkan karena pernah melanggar perintah Tuhan. Apa kata Nabi Adam? Wahai cucuku, aku tidak bisa memberikan syafaat, diriku saja tidak mampu saya selamatkan, bagaimana lagi dirimu? Berlarian lagi waktu itu orang-orang pergi ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Khalilullah, wahai kekasih Allah Ibrahim, tolonglah kami. Saking paniknya waktu itu Bapak sekalian, tolonglah kami, berikanlah syafaatul uzma, berikanlah kami, percikan syafaatul kubra supaya kami bisa selamat. Lagi-lagi Ibrahim alaihissalam angkat tangan, karena Nabi Ibrahim selama hidupnya pernah melakukan kesalahan 3 kali berbohong, Pak, diabadikan di dalam Al-Quran. Waktu itu raja namanya Namrus menyuruh semua rakyatnya untuk menghadiri namanya pesta keagamaan. Mulai baik, semua orang di negeri itu wajib menghadiri namanya pesta keagamaan. Makanya berlomba-lomba atau berbondong-bondong orang menghadiri pesta keagamaan. Satu-satunya yang tidak mau menghadiri pesta keagamaan waktu itu adalah Abraham, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kamu tidak mau pergi wahai anak muda? Wahai Abraham, Ibrahim berbohong, diabadikan di dalam Al-Quran, inni sakhimun, aku tidak mau pergi karena saya sakit. Padahal Nabi Ibrahim tidak sakit. Inilah membuat panik Nabi Ibrahim, sulit membantu umatnya, sulit membantu anak cucu Adam waktu itu. Kebohongan kedua Nabi Ibrahim ketika pergi semua orang-orang untuk menghadiri pesta keagamaan, justru Nabi Ibrahim waktu itu memasuki yaitu tempat berhala-berhala, lalu menghancurkan semua kecuali sosok patung yang besar. Tangannya patung itu diletakkan kapak. Begitu berdatangan orang, semuanya orang marah disebabkan karena Tuhan-Tuhan mereka hancur. Tetapi tertuduh Ibrahim, apakah engkau menghancurkan Tuhan-Tuhan kami Ibrahim? Ibrahim diabadikan di dalam Al-Quran pun bohong, sambil menunjuk namanya patung itu. Bal fa'alahu kabiruhum hadza, ya rukaba melumpuhi.
Nabi Ibrahim berdusta lagi. Makanya Nabi Ibrahim sulit memberikan pertolongan nanti di Yaumil Mizan, karena kebohongannya yang ketiga itu sulit. Bagaimana bisa selamat prahara, yaitu namanya Yaumul Mizan. Hadirin kaum muslimin yang terhormat, lalu orang-orang tersebut lari lagi karena Nabi Ibrahim mengangkat tangan, pergi lagi ke Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi yang paling terbanyak diungkap di dalam Al-Quran, Nabi yang paling terbanyak mukjizatnya, tolonglah kami. Panik semua orang Bapak sekalian. Lagi-lagi Nabi Musa alaihissalam mengangkat tangan, disebabkan karena Nabi Musa alaihissalam pernah melihat dua orang berkelahi. Ternyata dua orang berkelahi itu umatnya Nabi Musa, seorang melawan anggotanya Fir'aun. Terus anggotanya Fir'aun berkata, "Ewaika, tolonglah kami ya Musa, bantulah kami untuk mengalahkan ini anak buahnya Fir'aun." Fawakazahu Musa, Nabi Musa mendekati dua orang berkelahi itu, diangkatnya itu anak buahnya Fir'aun, ditinju. Ada yang berkata 40 meter terlempar mati. Apa yang terjadi? Nabi membunuh. Itulah sehingga Nabi Musa alaihissalam sulit sekali untuk membela atau memberi bantuan terhadap cucu-cucunya, disebabkan karena kesalahan pernah membunuh. Panik semua orang. Lalu orang-orang tersebut mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasulullah, tolonglah kami." Makanya bapak-bapak sekalian, bagi yang sering mencintai Rasulullah, bagi sering yang selalu mengucap salawat, insya Allah otomatis karena ada tanda-tanda diberikan kepada orang yang selalu berzikir, selalu bersalawat padanya, itulah syafaatul uzma diberikan kepadanya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang terhormat, ngerinya Bapak sekalian di padang mahsyar kelak. Kenapa ngeri? Karena semua perbuatan kita kalau di dunia kita pertanggungjawabkan keburukan, di sana justru kebaikan. Amal-amal yang kita tunaikan itu dipertanggungjawabkan. Misalnya kita pergi sholat, rajin sholat di darul a'la, rajinnya kita sholat itu justru itu disuruh pertanggungjawabkan. Betul-betulkah engkau pergi ke ad-darul dakwah, ad-darul ke masjid itu untuk sholat berjamaah? Betul-betulkah kamu ikhlas ke sana? Jangan sampai di sana ada calon mertua. Kebaikan dipertanggungjawabkan. Kalau di dunia kejahatan, siapa suruh korupsi ya pertanggungjawabkan. Tapi di akhirat Bapak sekalian, betul-betul dibongkar. Yang paling membuat panik orang adalah semua ciptaan Allah itu diadili, termasuk binatang Bapak sekalian. Ini yang membuat ngeri. Yang paling pertama itu dihisap adalah binatang dulu Pak. Kawanan kambing yang pernah ditanduk, itulah justru memberikan kesaksiannya, ya Allah, kami pernah ditanduk kambing itu sebanyak 7 kali. Makanya dipertemukan, apakah kamu betul-betul pernah menanduk kambing itu sebanyak 7 kali? Iya. Kalau begitu, keadilan hari ini silahkan tanduk juga 7 kali. Begitu sudah menanduk 7 kali sama-sama sepertinya di dunia, semua binatang diratakan
menjadi tanah. Semua orang melihat waktu itu, Bapak sekalian. Akhirnya orang-orang kafir berkata ketika menyaksikan binatang-binatang itu diadili, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai saya seperti itu ketika di dunia dijadikan saja sebagai tanah. Ini Bapak sekalian, dijadikan tanah itu binatang-binatang. Tetapi manusia waktu itu tidak dijadikan tanah. Setelah diproses, setelah waktu itu diadili, setelah dihisab, fiha abada, justru dihidupkan selama-lamanya. Oleh karena itu Umar dan Abu Bakar pernah mengandai, seandainya saya dijadikan sebagai binatang saja, tidak ada pertanggungjawaban nanti di hari kemudian. Oleh karena itu Bapak sekalian, mempertanggungjawabkan yang paling berat pertanggungjawabannya kelak adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, yaitu pemimpin. Jangankan pemimpin besar sekelas sebesar Indonesia, ketua RW Pak, kalau melihat hadis, ada seekor binatang meninggal di lingkungannya, itu nanti dipanggil ketua RT itu, kenapa binatang ini bisa mati? Bagaimana lagi jika manusia Pak mati? Banyaknya mati ketika menonton sepak bola, banyaknya petugas-petugas ketika pilkada mati. Bagaimana lagi mempertanggungjawabkan itu, hadirin sekalian? Oleh karena itu terakhir, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, makanya segala sesuatu yang kita miliki semuanya dihisab. Bapak-bapak yang punya baju, saking sukanya itu baju tak, sehingga jarang dipakai, sekali-kali pakai Bapak sekalian untuk sholat, supaya semua barang-barang yang kita miliki itu bisa memberikan kesaksian nanti. Banyak sekali orang membeli banyak pakaian tetapi tidak pernah dipakai, dihisab nanti Bapak sekalian. Makanya sekali-kali ada kamarnya Bapak, lamanya tidak pernah dimasuki tempat itu, sekali-kali masuklah ke kamar itu untuk menunaikan 2 rakaat. Kesemuanya itu memberikan kesaksian. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Indahnya jika banyak tempat menjadikan nanti saksi, memberatkan amal-amal kebajikan kita. Oleh karena itu kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang terhormat, pertanggungjawaban semua nanti di hari kiamat. Maka alangkah beruntungnya umat Rasulullah bila mana selalu mencintai Rasul dan selalu memperbanyak salawat padanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.